Ini di ground sekitar 3 sampai 4 tahunan teman. Nah, bisa dilihat dia nantinya juga akan menua teman-teman. Ini teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tips tentang pengerjaan bonsai di ground dan tentang merapatkan ranting bonsai untuk bonsai yang jenis sulit ngeranting teman-teman ya. Jadi awalnya untuk ground dulu teman-teman. Jadi terkadang saya mendengar banyak mungkin pebonsai senior atau pemula katanya kalau bonsai untuk menuakan itu nantinya di pot. Tapi menurut saya, sepengalaman saya teman-teman ya, jadi untuk menuakan bonsai itu menurut saya tidak harus di pot, di ground pun bisa. Seperti bonsai ini sudah 4 tahunan lebih teman-teman ya, mulai dari dangkal sampai hampir jadi ini ya, ini mungkin sudah semi ke atas lah, 70% lah, mungkin 75%. Ini dari awal dangkal sampai sekarang saya ground, tapi kenyataannya ini bisa tua semua, menua semua. Awalnya juga halus ini dulu, jadi menua semua. Nah itu ternyata bonsai di ground pun dengan kondisi media full dia juga bisa menua ya. Caranya bagaimana? Jadi begini teman-teman, untuk menuakan bonsai berarti kita akan menahan pertumbuhannya biar tidak terlalu over, terlalu loss ya. Kalau di pot tua karena pertumbuhannya minim ya, pasokan makannya minim dia, jadi terbatas lah. Nah mungkin perkiraan teman-teman kalau di ground itu kan loss ya, jadi subur dia, soalnya akar bisa kemana-mana. Nah, jadi ground ini untuk pembesaran dulu teman-teman. Kita dari dangkalan awal kadang ambil kan tidak ada cabangnya ya. Nah seperti ini cabang bikinan semua. Nah ini awalnya dulu saya ground untuk pembesaran cabang-cabang. Jika sudah ada cabang dan anak cabang untuk menuakan, nanti kalau kita angkat ke pot barang jadi ini sudah karakternya sudah tua, jadi nggak terlalu lama di pot sudah bisa dikonteskan ya. Nah itu saya begini teman-teman, kalau sudah ada cabang dan anak cabang itu kalau mungkin jenis mudah ya, jenis Pegas atau jenis serut ya, mungkin anak cabang pun sudah berani diangkat. Karena apa? Mungkin jenis serut atau Pegas itu nanti untuk membuat perantingannya di pot itu agak mudah teman-teman, soalnya dia juga bisa ngeranting, kayak serut itu kan mudah ngeranting. Tapi untuk jenis yang susah seperti ini, contohnya bonsai lain-lain, ini kenapa ini sudah 4 tahun lebih sudah ada ranting nggak saya angkat. Jadi kalau ini saya angkat teman-teman, nanti saya susah memperbanyak ranting di pot. Sebenarnya bukannya tidak bisa, bisa, tapi waktunya sangat lama. Itu terkadang juga kendalanya banyak teman-teman. Contohnya seperti ini, saya mau memperbanyak ranting titik tumbuh anak cabang di sini. Nah, saya masih ngeloskan ini. Satu ini saya loskan, saya besarkan. Biasanya yang di sini kalah anak cabang ini. Yang di bawah ini kalah. Nah, ini teman-teman, ini hanya contoh ya. Ini contohnya saja. Ini di ground aja masih susah teman-teman, apalagi di pot ya. Yang saya kemarin pengalaman saya itu di pot juga seperti itu ya. Begini, saya ingin memperbanyak anak cabang di mahkota, ingin memperbanyak cabang-cabang di mahkota lah ya. Entah anak cabang atau cabang di sini. Agar mahkota nanti bisa rimbun, soalnya kalau jenis ilang-ilang, jenis yang susah ngeranting nanti kelemahannya biasanya mahkotanya ini nggak bisa rimbun, dan makanya saya mau merimbunkan di sini. Nah ini kemarin ada 2 anak cabang, 1 sama 2, ini 3. Nah ini 4, ini saya potong aja nggak mau tumbuh teman-teman. Jadi bisa dilihat guys, saya potong nggak mau tumbuh. Kenapa nggak mau tumbuh? Karena dulu waktu ini saya potong di sini masih saya los teman-teman, di atas sini. Nah ini masih di los, ternyata kalau kita masih ngelos di sini kalah ya. Ini contohnya, ini saya potong sudah lama, jadi dia nggak ada titik tumbuh dua-duanya, bisa dilihat ya. Nah ini karena kalah sama ini teman-teman, kalah sama di atas, makanya di atas ini saya rem. Nah ini saya potong agar apa, agar ini semua ini nantinya dia bisa tumbuh dengan normal ya. Kadang ada pohon yang jenis seperti itu teman-teman. Ini di ground aja masih susah, apalagi di pot yang makanannya terlalu minim. Makanya saya ground. Jadi untuk mempertua tadi teman ya, untuk mempertua pohon yang di ground, saya cukup penahapan akar ya. Penahapan akar, pemangkasan akar teman-teman. Jadi ketika barang sudah bonsai sudah ada cabang, anak cabang, mungkin kalau jenis ilang-ilang sudah ada ranting lah, baru saya pangkas akar. Nah, pangkas akar itu pangkas yang depan dulu teman. Yang depan saya pangkas dulu. Kenapa dipangkas? Di samping
nanti untuk menyesuaikan ketika bonsai naik pot, disesuaikan dengan potnya akarnya, jadi nanti tidak kelebaran, tidak kesempitan. Satu itu kita press sesuai kebutuhan pot nantinya. Kedua, untuk mempertua ini juga bisa teman-teman, mempertua cabang, anak cabang dan ranting. Karena kalau akar kita pangkas, otomatis pertumbuhannya sudah beda teman-teman sama akar yang masih los. Nah, akhirnya ketuaannya dari situ teman-teman. Akhirnya pohon ini tetap bisa menua. Itu masih belum teman-teman, untuk tahap pertama mungkin masih subur ya, soalnya akar yang di belakang belum kita potong. Nah, ketika bonsai sudah mulai ranting banyak lah, dominan ada rantingnya daripada yang tidak. Jarak 3 bulan teman-teman. Minimal 3 bulan ya setelah kita pangkas akar depan ini, minimal 3 bulan itu biasanya akar serabut yang di depan ini sudah tumbuh ya. Kalau teman-teman ragu, biarkan sampai 6 bulan nggak apa-apa. Setelah itu kita pangkas akar yang bagian belakang ya, dengan sendirinya pertumbuhannya itu dia subur tapi nggak bisa cepat ya. Kalau kita los terus teman-teman, biasanya mata tunas apalagi untuk jenis ileng-ileng dia akan panjang. Tapi ini setelah saya tahap akar sudah 2 kali, sekali dia tumbuh mata tunasnya juga rapat. Dengan mata tunas rapat nanti kemungkinan untuk memperbanyak ranting itu semakin besar ya, daripada yang biasanya ileng-ileng itu kalau akarnya masih los dia cenderung mata tunasnya panjang. Tapi nanti kalau sudah di tahap akar sampai kedua biasanya rapat. Nah, seperti bonsai loa ini teman-teman ya, ini di ground sekitar 3-4 tahunan teman. Nah, bisa dilihat dia nantinya juga akan menua teman-teman, memutih menua. Jadi pohon kalau sudah memutih ini bisa dikategorikan tua teman-teman kadang ya, untuk penilaiannya. Ini juga tinggal serabut teman-teman. Ini kalau diangkat di pot pun bisa. Nah, kenapa nggak saya angkat pot? Karena saya masih butuh mungkin membesarkan anak cabang di sini teman-teman, yang kayaknya susah pertumbuhannya. Kalau saya ini angkat pot, nanti saya biasanya ini nanti kalah sama yang di atas. Yang di atas ini subur. Kebutuhan yang akan saya memang penting ini. Jadi kenapa masih belum saya angkat ke pot? Padahal ini sudah ngeranting bonsai ini, bisa dilihat teman-teman ya. Jadi terkadang pohon itu ada yang mungkin cabang ini atau anak cabang yang susah ngeranting, susah pertumbuhannya lah. Jadi susah, lama sekali ya pertumbuhannya, sedikit. Nah, wong di ground aja masih seperti ini, apalagi nanti di pot. Jadi makanya saya ini soalnya butuh saya di sini ya, kanan kiri ini butuh untuk melebarkan ini agar proporsinya enak teman-teman. Makanya belum saya angkat. Nah, ini bonsai lo juga teman-teman. Ini kenapa nggak saya angkat ke pot? Mestinya ini sudah bisa lah kita agak angkat ke pot ya. Tapi saya nggak terburu-buru. Jadi kenapa saya nggak terburu-buru? Saya juga tidak takut untuk pertumbuhannya memanjang atau apa. Jadi ini juga nanti juga kita angkat ke pot juga karakter tuanya nggak akan lama teman-teman untuk menuakan. Soalnya ini juga akar-akar ini sudah saya tahap juga, sudah keliling. Jadi tinggal membuat ranting. Jadi akar ini tinggal serabut. Jadi pasokan makan ke atasnya juga tidak over lambat teman-teman, agak lambat tapi subur ya. Jadi seperti itu kelebihannya, enaknya kalau di ground. Nah, jadi di ground ini sangat pentingnya dia untuk mengejar pembesaran cabang-cabang ini. Bisa dilihat ini baru umur 7 bulanan kalau nggak salah dari ground. Besar teman-teman ini. Bisa dilihat ya. Untuk mengejar mempercepat pembesaran cabang-cabang kita ground. Nanti kalau untuk menuakan nanti setelah ada anak cabang atau pemotongan cabang pertama, nanti kita pangkas akar yang depan dulu. Setelah cabang-cabang ini nanti dirasa sudah tercukupi semua teman-teman ya, 1, 2, 3 sampai ke atas ini sudah tercukupi semua, kita bisa pangkas akar yang depan dulu. Nah, setelah kebutuhan cabang atau anak cabang juga ya, jadi cabang pun tercukupi semua, kita sudah tahap akar pertama nggak masalah teman. Nanti dia membuat anak cabang, nah anak cabang tercukupi semua, kita pangkas akar yang belakang. Berarti ketika kita sambil membuat ranting itu nanti akar sudah tinggal serabut. Kalau akar tinggal serabut, kemungkinan pertumbuhannya juga akan lambat. Seperti kita ibaratkan dikasih pot besar seperti itu. Ya kan, kadang teman-teman aja bonsai yang sudah jadi hampir jadi, kadang juga masih di pot kecil masih bawahnya dikasih
pot besar, kadang dikasih talang karetnya itu untuk menyuplai pertumbuhannya. Nah kelebihannya kalau di ground kita nggak usah pakai seperti itu teman-teman, kita tinggal ngontrol akar. Kalau memang nanti pertumbuhannya jarak berapa bulan atau setahun mungkin pertumbuhannya terlalu banter, kita cek akarnya lagi, pangkas akar serabut lagi, bisa 2 tahapan ya. Kalau keliling satu kan 1 tahapan teman-teman, kalau diulangi lagi pemangkasan akar 2 tahapan, itu untuk mempertua nanti, semakin lambat lagi pertumbuhannya. Seperti itu teman-teman ya. Terus kelebihannya di ground teman-teman, meskipun ini kelihatan di ground, tapi pertumbuhannya saya lihat mata-mata tunasnya, pertumbuhannya cepat lambatnya itu seperti juga menurut saya sama di pot, tapi lebih aman di ground. Di ground itu kelebihannya ketika kita nggak harus nyiram rutin, mungkin ada telatnya kita mungkin pergi kemana 2 hari 3 hari itu aman teman-teman. Nah, kalau di pot kita nggak siram 2 hari musim panas bisa mungkin mati ya. Nah, seperti itu, ini kelebihannya. Jadi bonsai ini sudah 4 tahun lebih, mulai dari dangkal sampai ngeranting ini saya taruh di ground teman-teman ya. Ini kan jenis yang susah ngeranting ya, mungkin kawis teman-teman bisa. Kalau memang susah ngeranting bisa dengan cara di ground seperti ini, asem mungkin ya. Jadi kalau di pot itu sangat lama teman-teman ya untuk jenis ilang-ilang ini. Jadi kemarin saya itu main ketuban teman-teman ya. Jadi ya orang ngambil ilang-ilang ya, punya ilang-ilang, tapi mereka kesusahan untuk mengerjakan ilang-ilang ini tentunya, karena saya lihat mereka di pot teman-teman, ditaruh di pot. Jadi ya subur, tapi untuk memaksimalkan apalagi ngeranting yang agak rapat lah itu susah. Tapi kalau di ground seperti ini, di ground aja terkadang setiap cabang dan anak cabang itu dia berebut makanan. Bisa dilihat tadi, setiap pohon itu tidak sama. Kalau serut mungkin di pot dia rantingnya keluar semua, jadi nggak ada macet yang 1, 2 nggak ada. Tapi kalau untuk ilang-ilang ini kita potong kadang tumbuh di ketiak, kita potong ini masih ngeloskan, terkadang yang di bawah kalah. Nah seperti itu, ada pohon jenis tertentu seperti itu. Makanya kita harus mempelajari karakter setiap pohon. Nah, ini nanti kalau kita angkat ke pot teman-teman, ini tinggal serabut. Jadi kita mungkin motong serabut aja, jadi nggak akar besar. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk menuakan pohon itu tidak harus tanaman di pot. Ya memang pohon kalau di pot, apalagi dari bahan, itu nanti karakter batang tuanya terlihat. Tapi di ground pun kita bisa membuat karakter tua juga. Jadi kelebihannya di ground lebih cepat pembesarannya. Kalau kita telat nyiram aman. Terus pasokan makanya dia lebih banyak lah. Nah itu teman-teman, ini sedikit tip dari saya ya, sesuai pengalaman yang saya alami teman-teman. Jadi nggak katanya ya, ini sesuai pengalaman yang saya alami.